Sahabat Nabi itu dulu Nabi dan para sahabat kalau ada ceramah, langsung dekat-dekat semua. Masapa iwere, masapa baraka. Begitu mulai berdiri Nabi, pada dekat. Kalau di sini saya lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jauh. Ciri-cirinya itu yang dekat-dekat dinding, itu sudah tua kasihan. Bukan karena godaan setan, sudah tua. Jadi wajar kalau dia jauh-jauh cari-cari penyandar-penyandar. Ciri-ciri sudah tua kasihan itu. Bukan zamannya setan, tapi mencari duduk yang nyaman. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Suatu kali Nabi menuju ke perjalanan. Suatu tempat. Ketika Nabi ke sana, Nabi melewati pemakaman. Tapi bukan pemakaman COVID. Ya. Pemakaman biasa. Waktu Nabi lewat di kuburan itu, kompleks pemakaman, Nabi bersabda, "Ma peri-peri kok, langkahkan kakimu dengan cepat." Langsung sahabat begini semua. Sampai Nabi di tujuan. Setelah sampai di tujuan, Nabi pulang lagi. Lisusi. Kembali lagi. Rute yang sama. Melewati pemakaman. Begitu lewat pemakaman, seluruh sahabat kasih cepat lagi langkahnya. Nabi bilang, "Tidak usah, santai saja. Tidak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru. Biasa saja jalanmu." Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, tadi waktu pergi, kami diperintah cepat-cepat. Sekarang tidak. Ada apa ya Rasul?" Nabi bersabda, "Andai saja kau diberi telinga seperti yang saya dengar, kau dengar ini orang disiksa di kuburnya. Ini orang dalam kubur disiksa. Tadi waktu pergi, saya tidak tega dan tidak tahan mendengar dia lama disiksa. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar dia disiksa. Tidak betah saya dengar dia disiksa. Maka saya buru-buru cepat supaya saya tidak dengar. Disiksa ini dalam kubur. Pulang tidak lagi. Ibaratnya tadi waktu pergi didengar ditumbuk kepalanya. Nabi kasihan. Pulang tidak ada lagi tumbuk-tumbuk. Lalu sahabat berkata, "Kenapa ya Rasul?" Nah, tadi Allah perintahkan kepada malaikat. Malaikat, sudah jangan lagi kau siksa dia. Hentikan siksaanmu. Kenapa? Tidak mungkin ini orang kusiksa. Anaknya di dunia lagi belajar mengaji, membaca basmalah. Baru anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan, malaikat, sudah, jangan kau siksa ini orang tua. Kenapa mak baca bismillah? Baru membaca anaknya yang hidup Bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah perintahkan kepada malaikat, hentikan siksaan ini orang tua di kubur. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terutama bapak-bapak ini yang sudah muka-muka sakaratil maut. Karena itu kalau sholat subuh, pensiun-pensiun yang banyak pak. Ini saya lihat juga ini. Sudah pada putih rambut, mulai batok-batok. Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti di kubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak di kubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh, tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kuburmu. Tapi kan ada amalku Ustadz, ada pahalaku Ustadz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat Ustadz, tapi tidak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis Ustadz, tapi tidak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun Ustadz. Begitu bapak masuk kubur tidak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus,
mengalir terus, nambah terus. Meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan soleha. Biar bapak sudah tulang-tulangnya hancur, hilang sudah di muka bumi ini, tapi selama anaknya masih mengaji, meninggal anaknya, anaknya lagi anaknya mengaji, cucu namanya, anaknya lagi mengaji, cicit namanya, anaknya, cicitnya, cicit. Tapi begitu bapak meninggal, bapak tinggalkan anggota DPR yang tukang tipu. Bapak tinggalkan pejabat yang korup. Bapak tinggalkan anak perempuan yang tidak pakai jilbab. Bapak tinggalkan kontraktor yang belum diresmikan perusahaannya sudah ambruk. Rugilah kalian menjadi orang tua. Dan itu hebatnya dia anak soleh. Nggak susah. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tidak dokter? Bisa ndak? Bisa. Bisa ndak anak kita jadi soleh dan soleha tanpa harus pilkada? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha padahal orang tuanya miskin? Bisa. Jadi soleh dan soleha anak kita tidak susah, tidak perlu biaya mahal, tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Cukup ajarkan agama. Belajar agama, tidak perlu ke luar negeri. Mendidik anak. Kata Nabi, telutu kewajibanna tomatoi loriana nih. 3 kewajiban orang tua kepada anak. Artinya apa? Dosa pian-pian semua kalau kada memberinya. 3. Apa itu? 1. Lahir anakmu kasih nama yang baik. Maka begitu lahir anak, telepon ulama, telepon ustadz. Ustadz, saya lahiran, tolong kasih nama anak saya Ustadz. Kalau bisa jangan ke SMS, jangan ke WhatsApp, telepon sebagai kemuliaannya itu ulama. Ini kamu SMS. Sudah SMS saya lagi kau suruh bayar. Ada juga itu SMS saya, Pak. Nomor ini gagal mengirim pesan. Jika Anda setuju membayar Rp460, ketik yes. Kau sudah mau dikasih nama, kita lagi kau suruh bayar. Seke. Yang kedua, setelah kasih nama yang baik, beri makan. Pandai. Tapi ingat ketika memberi makan anak, halalan, thayyiban, wasi'an. Cari nafkah. Allah tidak larang kau jadi pedagang. Tapi jadi pedagang yang jujur. Jangan kau tipu pembelimu. Kenapa ya anak saya itu begal sekali Ustaz? Susah dinasehati. Lain dikata, lain dia lakukan. Terlalu sering kau kasih makan uang haram anak. Yang ketiga, kata Nabi, cara kewajiban orang tua kepada anaknya, mendidiknya. Didik anak, boleh kau baca buku riset dari Amerika, boleh kau baca hasil penelitian dari Eropa, boleh. Tapi keliru mendidik anak tidak membuka Quran. Buka Quran. Quran mendidik, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Maka pendidikan pertama kepada anak ketika dia sudah mulai balik, maka pertama ajarkan anak kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, besok-besok ketemu sama orang, jenggotnya sampai di perut, gamisnya luar biasa, baunya bau Makkah, ayat dia hafal satu Al-Quran, semua hadis dia kuasai, tapi dia mengaku Nabi, langsung kau tinggalkan, haram kau percaya sama dia. Itu akidah. Nah, besok-besok kau ketemu penceramah, dia hebat dakwanya, hebat ceramahnya, tapi dia mengatakan ada Tuhan selain Allah. Semua agama sama di muka bumi ini. Nasrani, Kristen, Katolik, Yahudi sama saja di hadapan Allah. Tinggalkan kajian itu. Bagi kita orang Islam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhannya Islam. Kalau ada yang mengatakan Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, tinggalkan pengajian itu tanpa kau harus maki-maki. Tinggalkan saja. Itu namanya akidah. Ajari akidah anak kita dari kecil.
Ada yang hina agamamu nak, kau lebih baik mati daripada orang kau biarkan menghina agamamu. Itu akidah. Nah, ajarkan. La tusrik billah. Ayat berikutnya dijelaskan dalam surah itu, kamu berjalan di muka bumi nak, jangan kau sombong. Itu kalau Al-Quran itu menjelaskan anak-anak yang hebat. Al-Quran kata, tinggalkanlah anakmu seperti pohon yang akarnya menjulang ke bawah. Banyak akarnya dan kuat. Kena angin, kalau pohon kuat akarnya, kena angin paling rebah, naik lagi. Kena angin kencang, naik lagi. Kenapa? Karena akarnya kuat. Itu akar menurut para ahli tafsir akidah. Kalau dia akidahnya baik, dia bergaul kemana saja, cobaan apa saja dialami, dia tidak akan jatuh. Paling dia bengkok, naik lagi. Akidahnya kuat. Lalu Quran lagi menggambarkannya, dan dahan rantingnya kokoh naik ke atas. Artinya apa? Dia punya rumah yang baik. Dia punya sistem ekonomi yang mapan. Dia punya kehidupan yang baik. Tapi yang ketiga, anak yang baik itu kita tinggalkan menurut Quran. Dia punya buah yang banyak dinikmati orang. Artinya apa? Kuat akidahnya, bagus ekonomi, tapi dia dermawan, hartanya dinikmati oleh orang banyak. Itulah anak yang baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, setelah kita kasih makan yang halal, kita didik, kasih nama yang bagus, jangan pernah melupakan bahwa hidayah datang dari Allah, maka kita doakan. Selesai sholat bapak doakan, Allahumma rabbi habli minas sholihin. Tidak harus Dasat Latif yang doakan, tidak harus guru kita yang doakan, siapa saja yang doakan boleh, tapi lebih utama dari bibir ibunya yang doakan.